Pupuk padi itu bukan soal mahal atau murah, tapi berapa dosisnya dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Soalnya, banyak petani gagal panen itu bukan karena kekurangan pupuk, tapi justru karena salah dosis atau salah waktu pemupukan. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas dosis pupuk padi sawah per hektar, tapi ini versi rekomendasi umum yang aman dan bisa jadi pegangan awal untuk semua petani. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tekankan dulu beberapa hal penting. Dosis yang akan saya sampaikan ini adalah rekomendasi umum. Angka ini sangat mungkin berubah dan perlu disesuaikan lagi dengan beberapa faktor. Misalnya, varietas padi yang Anda tanam, kondisi tanah di sawah Anda, apakah subur atau kurang subur, dan juga kebiasaan pemupukan di daerah masing-masing. Jadi, jangan langsung ditiru mentah-mentah tanpa melihat kondisi sawah Anda sendiri. Anggap saja ini sebagai patokan awal yang aman, yang bisa Anda kembangkan lebih lanjut. Oke, kita masuk ke dosis dasar pupuk makro, yaitu N, pinjang, dan K, untuk 1 hektar sawah dalam 1 musim tanam. Rekomendasi umumnya adalah urea atau unsur nitrogen sekitar 250-300 kg. Kemudian untuk SP36 atau TSP sebagai sumber fosfor sekitar 100-150 kg. Dan yang terakhir, KKL sebagai sumber kalium, dosisnya juga sekitar 100-150 kg. Nah, kalau Anda lebih suka pakai pupuk majemuk NPK Fonska misalnya, yang kandungannya 15-15. Anda bisa gunakan sekitar 300-400 kg per hektar. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah total kebutuhan untuk 1 musim tanam. Bukan untuk sekali tabur semua ya. Sekarang, bagaimana cara membagi total dosis tadi berdasarkan fase pertumbuhan padi? Ini kuncinya. Kita bagi jadi 3 tahap utama. Pertama, pemupukan dasar saat awal tanam, yaitu antara 0-7 hari setelah tanam. Di fase ini, berikan seluruh dosis SP36 atau TSP, yaitu 100%. Lalu, berikan sekitar 30-40% dari total dosis KKL dan 30% dari total dosis urea. Tujuannya apa? Agar prakaran padi menjadi kuat dan tanaman bisa cepat beradaptasi setelah pindah tanam. Lanjut ke tahap kedua, yaitu saat fase anakan aktif, biasanya di umur 20-30 hari setelah tanam. Di fase ini, padi butuh banyak dorongan untuk membentuk anakan. Jadi, kita berikan lagi sekitar 40% dari total dosis urea dan 30% dari total dosis KKL. Di sini peran nitrogen memang sangat penting untuk membuat daun lebih hijau dan anakan lebih banyak. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Nanti tanamannya terlalu rimbun dan rentan penyakit. Tahap ketiga, dan ini adalah fase penentu, yaitu menjelang fase bunting sekitar umur 40-45 hari setelah tanam. Di sini kita habiskan sisa pupuk kita. Berikan sisa urea sekitar 30% dan sisa KKL sekitar 30-40%. Pemupukan di fase ini tujuannya adalah untuk memperkuat batang agar tidak mudah rebah. Dan yang paling penting, untuk memaksimalkan pengisian bulir padi, sehingga gabah jadi lebih bernas dan berat. Selain NPK yang tadi kita bahas, jangan pernah lupakan unsur hara sekunder. Walaupun butuhnya tidak sebanyak NPK, tapi perannya sangat vital. Contohnya magnesium atau Mg. Anda bisa berikan pupuk Kisarite atau dolomit yang mengandung magnesium dengan dosis sekitar 25-50 kg per hektar. Lalu ada kalsium atau Ca. Ini biasanya didapat dari kapur pertanian atau dolomit, dosisnya sekitar 500-1000 kg per hektar. Pemberian kapur ini sangat penting, terutama jika tanah sawah Anda asam dan biasanya diberikan jauh sebelum tanam saat pengolahan lahan. Ingat,
Kalau tanah Anda asam, tapi tidak pernah dikapur, pupuk semahal apapun yang Anda berikan, bisa jadi tidak akan terserap maksimal oleh tanaman. Setelah unsur makro dan sekunder, ada lagi unsur mikro. Sesuai namanya, butuhnya sangat sedikit. Tapi kalau tidak ada, dampaknya bisa sangat besar pada hasil panen. Unsur mikro yang umum dibutuhkan padi adalah sengzen, boran B, mangan Mn, dan besi. Cara paling efektif memberikannya adalah melalui semprot daun. Dosisnya sangat ringan, cukup 1-2 ml atau 1-2 gram per liter air, dan diaplikasikan sebanyak 2-3 kali selama musim tanam. Hati-hati, jangan pernah overdosis unsur mikro, karena efeknya bisa seperti racun bagi tanaman. Anggap saja unsur mikro ini obat keras. Dosisnya harus pas. Sekarang, mari kita bahas beberapa kesalahan umum soal dosis pupuk yang sering sekali terjadi di lapangan. Pertama, menghabiskan semua jatah urea di awal tanam. Ini bahaya. Tanaman memang akan hijau pekat, tapi jadi lemah dan rentan diserang hama penyakit. Kedua, menakar pupuk hanya pakai kira-kira atau pakai takaran genggaman tangan. Ini tidak akurat dan hasilnya pasti tidak akan seragam. Ketiga, menambah dosis pupuk, terutama urea, saat tanaman sedang stres, misalnya karena kekeringan atau serangan hama. Ini justru akan memperparah kondisi tanaman. Dan yang terakhir, tidak menyesuaikan dosis dengan umur padi. Kebutuhan padi umur 20 hari tentu beda dengan padi umur 50 hari. Ingat selalu prinsip ini. Lebih banyak belum tentu lebih bagus. Biar lebih jelas, saya kasih contoh kasus sederhana. Misalnya, padi Anda umurnya sudah mau masuk fase bunting. Daunnya sudah terlihat hijau, anakannya juga sudah cukup banyak. Apa yang harus dilakukan? Solusi yang tepat adalah kurangi atau hentikan pemberian nitrogen atau urea. Sebaliknya, perbanyak pupuk kalium untuk kekuatan batang dan pengisian bulir. Anda juga bisa tambahkan pupuk mikro lewat semprotan daun dengan dosis ringan. Solusi yang salah adalah malah menambah lagi pupuk urea dengan harapan tanaman makin subur. Itu justru akan membuat tanaman rentan rebah dan pengisian gabahnya tidak maksimal. Oke, kita ringkas sedikit ya. Jadi intinya adalah dosis pupuk itu harus dibagi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Jangan diberikan sekaligus, keseimbangan antara unsur NPK itu wajib hukumnya. Unsur mikro dan sekunder, meskipun butuhnya sedikit, tapi sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Dan yang terakhir, pH tanah itu adalah kunci yang menentukan apakah pupuk yang Anda berikan bisa bekerja efektif atau tidak. Nah, kalau Anda masih bingung atau ingin dosis yang lebih spesifik untuk sawah Anda, coba tulis di kolom komentar varietas padi yang Anda tanam dan umurnya sekarang berapa hari. Nanti saya coba bantu setel dosis yang lebih pas. Jangan lupa like video ini, bagikan ke timonmen petani lain, dan subscribe channel ini supaya kita semua tidak salah dosis lagi. Terima